Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita. Setelah libur sekitar 1 bulan, akhirnya kita bisa kembali online untuk lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Program ini menjawab pertanyaan-pertanyaan populer. Kalau sebelumnya kita menjawab persoalan tentang Ramadan, kali ini kita akan tetap di dalam program lebih dekat bersama Ustadz di pertanyaan yang populer, tentu dengan pertanyaan di luar Ramadan. Tetapi sebelum itu, karena ini masih di bulan Syawal, walaupun di akhir-akhir, kita akan menyapa narasumber sebagaimana biasanya, narasumber kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin dulu kepada pemirsa ya. Iya. Monggo silakan Mas Yas. Ya pemirsa, ini karena masih momen Syawal ya. Kalau sebelumnya kita sudah banyak mengupload video, barangkali ada kesalahan, kita seluruh tim dari Ibnu Salman Center minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salihal amal wal ibadah insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ini Ustadz, ini kita melanjutkan program yang baik kemarin. Ya. Kali ini kita sowan bertiga Ya. dengan Ustadz. Ya pertama tentu silaturahmi. Terima kasih. Minal aidin wal faidin juga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Ya. Ustadz. Kita juga yang tua banyak salahnya, ini kita yang tua. Ya Ustadz. Terus kemudian karena ini sudah melewati Ramadan Ustadz, kali ini pertanyaannya, saran dari Ustadz, amalan yang mungkin bisa kita laksanakan bertiga ini dan mungkin juga bisa dilaksanakan oleh para pemirsa yang nyimak ini Ustadz. Mungkin ringan-ringan aja yang mungkin bisa dilaksanakan setelah raih kemenangan ini Ustadz, begitu Ustadz. Kalau dapat kemenangan. Iya Ustadz, harapannya kita menang sama-sama. Iya. Baik, terima kasih pemirsa Ibnu Salman Center Isakhir rahimakumullah. Terima kasih Mas Ayas, Ya, Mas Habib, Mas Tri. Sekali lagi kita ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal wal ibadah insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Memang pasca Ramadan ya, pasca Ramadan itu kadang kita karena berpuasa itu merasa tertekan. Awal itu yang harus kita sadari bahwa jangan sampai puasa kita itu merupakan kewajiban yang menekan kita. Seolah-olah kita dipaksa ya, dan menjalankannya sangat terpaksa. Kalau sudah terpaksa maka akibatnya ketika kita diperbolehkan makan, diperbolehkan melakukan yang di Ramadan tidak diperbolehkan ya, sehingga kayak euforia, kayak kita melampiaskannya setelah Ramadan. Padahal sebenarnya apa setelah Ramadan itu tergantung kita ketika Ramadan. Tadi yang pertama, ketika kita menjalankan puasa bulan Ramadan dan amalan-amalan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu dengan cara dan bagaimana kita menjalankan. Kalau dengan terpaksa maka selesai Ramadan kita euforia. Kalau kemudian merasa tertekan, begitu Ramadan selesai merasa kayak, nah itu. Sehingga ketika Ramadan kita menjalankannya dengan cara ikhlas, maka disebutkan man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Dasarnya iman di dalamnya ada keikhlasan, maka begitu Ramadan selesai, Idul Fitri ya biasa. Ya, biasa. Tidak euforia yang kemudian kayak orang balas dendam. Makan yang banyak gitu ya. Makan yang banyak, terus kemudian semua hal dilakukan. Yang awalnya ketika Ramadan karena nggak boleh bepergian, karena Ramadan lapar, lalu kemudian ketika setelah Ramadan, kemudian kita bepergian kemana-mana, semua dibeli, semua dikantongi gitu ya.
Nah itu, ya tetap harus menjaga apa yang kita lakukan saat bulan Ramadan, tetap menjaga ibadah kita, tetap menjalankan sunnah-sunnahnya ibadah kayak rawatib misalnya. Jangan lupa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu jangan ditinggalkan. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu coba dilakukan. Itu ya. Jangan sampai kemudian begitu Ramadan selesai, ini semua hilang. Bahkan sempat menjalankan sholat fardu saja sudah alhamdulillah. Nah, ini jangan sampai ya. Lalu kemudian yang berikutnya, puasa sunnah juga bisa dilakukan. Kalau nggak bisa puasa Syawal karena momennya tadi itu masih euforia, tetapi jangan berlebihan juga. Ya mulai puasa Senin Kemis. Lalu kemudian puasa-puasa yang lain, misalnya Ayyamul Bid misalnya 13, 14, 15. Lalu kemudian sunnah-sunnah yang lain selain rawatib, misalnya ada sholat sunnah duha, kemudian ada sholat sunnah tahajud meskipun 2 rakaat, kemudian ada sedekah-sedekah yang lain, tidak hanya memberi makan pada fakir miskin saat berbuka puasa, tetapi juga ada sedekah-sedekah yang lain. Sedekah ilmu, tetap ngajar TPA, ya kan? Nah, itu jangan putus, ya, tetap ngajar TPA. Kemudian adzan, kemudian iqomah, dan seterusnya, belajar juga. Kita semua penjaga marbot, jadi itu bisa dilanjutkan ya. Insya Allah itu sangat-sangat berkah, ya, sangat berkah. Amin, karena hidupnya di dalam masjid. Ada hadis Rasulullah itu, wasyabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu memikirkan kemakmuran masjid. Waktunya sholat dia yang adzan, orang lain belum datang. Nah itu dilanjutkan aja, dilanjutkan. Kemudian intinya adalah apa yang baik pada saat bulan Ramadan dilakukan, maka lakukanlah, jangan diputus. Ya, termasuk baca Quran, termasuk tadarusan, termasuk thalabul ilmi. Meskipun sudah skripsi, sudah selesai, tetap harus membaca. Ya, tetap harus menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, kepada TPA, kepada jamaah di masjid, kepada masyarakat di kampung. Dan yang berikutnya, tetap menjaga perilaku-perilaku hifdzus suluk. Menjaga perilaku, menjaga adab ketika kita di luar dari Ramadan. Seperti sopan santun dijaga, tutur kata dijaga. Bukan hanya pada saat berpuasa kita menjaga tutur kata, tetapi di luar puasa pun justru malah ada sebagian ulama puasa yang sesungguhnya, ada sebagian ulama mengatakan puasa sesungguhnya itu ya setelah Ramadan. Seperti halnya orang berpendapat sholat yang sesungguhnya ya setelah sholat. Kekhusyuan itu tidak di dalam sholatnya, tetapi kekhusyuan itu adalah di luar dari sholat itu. Apakah setelah sholat kita semakin baik? Apakah setelah sholat kita semakin hatinya itu semakin empati kepada orang lain? Sama dengan puasa. Maka 11 hari berikutnya harus mengimplementasikan hasil. Harus merepresentasikan hasil. Nah, merepresentasikan itu apa? Melambangkan hasil dari pekerjaan kita selama satu bulan. Oke. Jadi itu prakteknya malah 11 bulan itu ya. 11 bulan itulah hakikat puasa kita kemarin. Yang 1 bulan itu gemblengnya, latihannya begitu. 11 bulannya malah praktek ya Ustaz. Iya, betul. Nah, itu. Jadi workshopnya itu 1 bulan itu, nah, gitu kan. Lah setelah kita workshop ngapain? Nah, disinilah tempat kita mengamalkan apa yang menjadi kawah condro di muka kita selama 1 bulan itu. Ya, Oke. Ya, baik. Ya, semoga kita semua bisa
melaksanakan itu ya Ustadz. Iya, Ini amin, atas, amin, amin. atas sowan ini juga atas pangestu Bapak Ustadz. Insya Allah kita sama-sama berproses semuanya ya. Amin, amin. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik, dan paling penting tadi selama bulan Ramadan kita praktekkan selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ya, Ustadz. Nggih. Baik, begitu mungkin untuk sesi yang pertama setelah Ramadan ini kita cukupkan sekian. Untuk program selanjutnya mungkin nanti kita bisa lebih dekat lagi membahas pertanyaan populer selanjutnya ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Mas Ayas, Mas Habib, Mas Tri ya. Ya, terima kasih sekali Ustadz mau juga untuk melanjutkan program lebih dekat ini agar kita khususnya dan juga pemirsa bisa tercerahkan dengan pendapat-pendapat, jawaban-jawaban atas pertanyaan populer dari Ustadz. Terima Sekali kasih. lagi terima kasih, kita pamit. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Begitu juga teman-teman, begitu juga pemirsa, mudah-mudahan aman, sehat. Amin. Ya. Ya. Baik pemirsa, kita cukupkan sekian di sesi sowan setelah Ramadan kali ini. Kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa sebagaimana biasanya kita menerima membuka donasi untuk pembuatan pondok pesantren tahfidz yang informasinya tertera di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallah. Terima kasih Mas Habib, barakallah. Terima kasih Mas Tri, barakallah.